Ini adalah cerita tentang gadis yatim berusia 23 tahun yang selalu dihina, namun akhirnya dipanggil oleh malaikat dan diberi rumah mewah. Langit sore itu tampak kelabu. Awan menggantung berat di atas kampung kecil di pinggiran kota. Hujan belum turun, tapi udara lembab dan angin dingin menusuk tulang. Di salah satu sudut kampung, berdiri sebuah rumah reot berdinding anyaman bambu yang sebagian besar sudah berlubang. Disitulah tinggal seorang gadis yatim bernama Rania bersama neneknya yang sudah renta dan lumpuh. Rania baru berusia 23 tahun, tapi beban hidup yang ditanggungnya seperti milik seorang wanita tua. Ia kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan saat usianya baru 7 tahun. Sejak saat itu, Rania diasuh oleh neneknya, satu-satunya keluarga yang tersisa. Hidup mereka penuh kekurangan. Tidak ada listrik, tidak ada air bersih. Untuk makan sehari-hari saja, mereka harus mengandalkan belas kasih tetangga atau hasil kerja keras Rania mencuci pakaian orang. Setiap pagi, Rania memanggul keranjang berisi pakaian kotor dan berjalan kaki menyusuri kampung untuk bekerja dari rumah ke rumah. Tangan kecilnya kasar, kulitnya gelap terbakar matahari, dan pakaiannya selalu itu-itu saja. Warga kampung mengenalnya bukan sebagai gadis yang rajin dan sabar, melainkan sebagai anak miskin tak tahu diri. Ia sering menjadi bahan ejekan. "Rania, jangan dekat-dekat rumahku ya, nanti bau cucianmu nempel," teriak seorang ibu rumah tangga suatu pagi. Anak-anak kecil di sekitar rumahnya sering melemparinya dengan kerikil sambil menyanyi olok-olokan. Rania si janda muda. Tak cantik, miskin pula. Tapi Rania hanya diam. Ia tidak pernah membalas. Ia hanya menunduk, menggenggam erat keranjangnya, lalu berjalan pulang sambil menahan tangis. Hidupnya sunyi. Tak ada teman. Sejak SD hingga SMA, ia hanya punya satu teman dekat bernama Nadia. Tapi sejak Nadia kuliah dan menikah dengan pria kaya, Nadia pun ikut menjauh. Pernah suatu kali Rania menyapanya di jalan, tapi Nadia hanya tersenyum kaku dan berlalu seolah tak mengenal. "Kalau kamu terus-terusan dekat orang miskin seperti dia, nanti harga dirimu jatuh," ucap suami Nadia saat itu, dan Rania mendengarnya. Yang paling menyakitkan adalah saat Rania menghadiri pengajian ibu-ibu kampung. Waktu itu ia datang untuk mendengarkan ceramah dan berharap mendapat sisa makanan karena belum makan seharian. Tapi salah satu ibu ketua pengajian berkata lantang, "Maaf, ini acara untuk orang-orang yang berpenampilan layak. Kalau mau datang, setidaknya mandi dulu dan pakai baju yang bersih." Semua orang tertawa. Wajah Rania memerah, tapi ia tetap menunduk dan mundur perlahan. Perutnya yang lapar dibiarkan berbunyi sendiri. Pulang ke rumah, ia langsung duduk di samping neneknya yang terbaring di dipan reot. "Kenapa matamu sembab, Nak?" tanya sang nenek, pelan. Rania tersenyum. "Enggak apa-apa, Nek. Angin sore masuk mata." Padahal hatinya menangis sejadi-jadinya. Ia ingin seperti gadis lain, punya sahabat, bisa pakai baju bagus, bisa makan enak tanpa harus bekerja sampai malam. Tapi hidup tidak pernah memberinya kemewahan itu. Bahkan untuk punya waktu duduk sebentar pun, ia harus mencuri waktu di sela mencuci. Namun meski hidupnya getir, Rania tak pernah berhenti berdoa. Tiap malam, setelah neneknya tidur, ia duduk di bawah lampu teplok dan mengangkat tangannya ke langit. Suaranya lirih, penuh harap. "Ya Allah, kalau memang aku tak boleh bahagia di dunia, tidak apa-apa. Asal nenekku sehat, aku kuat. Tapi kalau boleh, aku ingin sekali saja merasakan jadi orang yang tidak dihina." Air matanya jatuh membasahi sajadah tua peninggalan ibunya. Malam itu,
Hujan akhirnya turun. Angin menerpa dinding bambu yang sudah rapuh. Tapi Rania tetap tertidur di lantai dengan tubuh memeluk neneknya yang menggigil. Tidak ada selimut tebal, tidak ada kasur empuk. Yang mereka miliki hanya kasih sayang dan sisa-sisa ketabahan. Esok harinya, penghinaan itu datang lagi. Saat Rania sedang mencuci di belakang rumah salah satu ibu pejabat desa, ia tidak sengaja menjatuhkan satu kaos mahal ke tanah. Si ibu keluar sambil membawa sepatu dan memukul ember tempat cuci. Astagfirullah. Ini baju anak saya mahal, tahu. Jangan seenaknya kamu rusak barang orang. Rania buru-buru meminta maaf dan mengambil kaos itu. Tapi si ibu tetap memarahinya di depan banyak orang. Seorang pemuda lewat dan menyindir keras, "Kalau miskin jangan cari masalah, Neng. Hidup lo tuh udah sial, jangan nyusahin orang." Rania menggigit bibir. Ia menahan air mata sekuat tenaga. Hari itu, langit kembali kelabu. Namun, di kejauhan, tanpa ia sadari, sepasang mata tua yang mengenakan jubah putih memperhatikannya dari balik keramaian. Wajahnya teduh, sorot matanya dalam. Ia tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum pelan, seolah sedang menunggu waktu yang tepat. Dan Rania tidak tahu bahwa penderitaannya akan segera berakhir. Pagi itu, matahari menyembul malu-malu di balik kabut tipis yang menyelimuti kampung. Embun masih menempel di daun-daun pisang saat Rania memanggul keranjang cucian menuju rumah salah satu pelanggan tetapnya, Ibu Juwita, istri pejabat desa yang terkenal galak dan angkuh. Rania berjalan perlahan melewati gang-gang sempit. Beberapa orang yang sedang menyapu halaman hanya melirik sinis tanpa menyapa. Seorang ibu bahkan sengaja menutup hidung saat Rania lewat. Pagi-pagi udah nyium bau comberan. Gumamnya pelan tapi cukup keras untuk terdengar. Rania menunduk. Hatinya sakit, tapi ia tak membalas. Sudah biasa. Sampai di rumah Ibu Juwita, Rania langsung menuju ke belakang, tempat bak cuci berada. Pagi itu ia harus mencuci 3 set spray, 2 ember pakaian anak-anak, dan seragam dinas sang suami. Baru saja ia mulai menyabun, terdengar suara bentakan dari dalam rumah. "Hei, kamu jangan sembarangan nyuci ya. Baju-baju itu mahal, tahu." Rania buru-buru menunduk dan menjawab pelan, "Iya, Bu." "Maaf." Ibu Juwita mendekat sambil membawa 2 cangkir kopi. Salah satunya ia seruput pelan, lalu tanpa peringatan, disiramkannya sisa kopi itu ke tanah tepat di sebelah kaki Rania. "Kalau kamu ngotorin halaman saya lagi, kamu nggak usah datang ke sini lagi, ya?" Rania tercekat, tapi tetap diam. Ia melanjutkan mencuci dengan tangan gemetar. Saat itulah, nasib sial datang. Saat membilas salah satu kaos anak Ibu Juwita, kain itu licin dan terlepas dari tangannya, jatuh ke tanah yang berlumpur. Rania buru-buru mengambilnya, tapi Ibu Juwita sudah lebih dulu melihat. "Apa?" teriaknya. "Kamu jatuhin kaos itu ke tanah. Itu baju baru beli dari toko online. Harganya ratusan ribu, tahu." "Maaf, Bu, saya nggak sengaja," Rania memohon. Namun Ibu Juwita tidak peduli. Ia menampar air dari bak cuci ke wajah Rania. Cipratan sabun masuk ke mata, membuat Rania meringis perih. Orang-orang di sekitar mulai berdatangan karena suara ribut itu. "Astagfirullah, masih muda kok jorok banget sih," teriak salah satu tetangga. "Udah miskin, nggak becus kerja pula," sahut yang lain. Beberapa anak remaja yang lewat ikut menonton dan tertawa. "Hei, itu kan si gadis janda kampung. Hahaha."
benar-benar aib desa, seru seorang remaja laki-laki sambil menunjuk Rania. Wajah Rania merah padam. Bukan karena marah, tapi karena malu yang tak tertahankan. Ia menunduk lebih dalam, memeluk keranjang cucian dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh satu persatu ke pakaian-pakaian basah yang belum selesai dibilas. "Ayo pergi sana. Jangan bikin rumah saya najis karena sentuhanmu," bentak Ibu Juwita. Rania berdiri perlahan, mengangkat keranjang setengah penuh, lalu pergi tanpa membalas sepatah kata pun. Langkahnya gontai. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, melainkan karena luka yang menganga di dalam hati. Air sabun masih mengalir di pipinya bersama air mata yang tak terbendung. Sepanjang jalan pulang, tak seorang pun peduli. Bahkan ada yang menutup pintu saat melihatnya lewat, seolah ia membawa penyakit menular. Sampai di gang sempit menuju rumahnya, Rania bertemu seorang ibu tua yang membawa sayur. Ia tersenyum kecil dan berkata pelan, "Sabar ya, Nak." Orang sabar itu ditinggikan derajatnya oleh Tuhan. Rania tersenyum getir. "Terima kasih, Bu," ucapnya lemah. Sampai di rumah, Rania langsung masuk ke kamar, meletakkan keranjang, dan duduk di lantai. Ia menangis sejadi-jadinya sambil memeluk bantal tua yang bolong. Neneknya memanggil dari ruang depan, tapi Rania belum bisa menjawab. Hatinya terlalu hancur. Beberapa menit kemudian, ia keluar dan menyuapi neneknya sarapan nasi putih dan telur asin. Neneknya menatap wajah cucunya yang sembab. "Kamu dihina lagi, ya?" Rania hanya tersenyum dan mengangguk pelan. "Tak apa, Nak. Tuhan tidak tidur," ucap sang nenek seraya mengelus rambutnya. Malamnya, setelah makan seadanya dan menidurkan neneknya, Rania keluar sebentar mengambil air di sumur umum. Di sana, ia melihat sosok pria tua misterius berdiri di bawah pohon mangga. Pakaiannya serba putih, tubuhnya tegap, dan wajahnya tampak damai. Pria itu menatap Rania dan berkata dengan suara pelan namun dalam, "Terima kasih, Rania." Rania terdiam. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan apakah ada orang lain yang dipanggil. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya dia dan pria itu. "Maaf, Bapak kenal saya?" tanya Rania. Pria itu hanya tersenyum. "Kamu sudah menolong banyak orang, bahkan saat kamu sendiri menderita. Kamu tak pernah meminta imbalan. Waktumu hampir tiba." "Waktu? Waktu apa?" tanya Rania, bingung. Namun saat ia berkedip, pria itu sudah tidak ada di tempatnya. Rania tercekat, menoleh ke segala arah. Hatinya berdegup kencang. Ia kembali ke rumah dengan perasaan aneh, antara takut dan tenang. Di kamar, ia duduk sambil menatap langit-langit rumah yang bocor. Angin malam masuk dari celah-celah dinding bambu. Ia menatap langit melalui lubang kecil dan berbisik dalam hati. "Ya Allah, siapakah orang tadi? Dan kenapa aku merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi?" Tak disangka, jawabannya akan datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Matahari belum tinggi saat Rania menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil di ujung kampung. Ember kosong tergantung di tangan kirinya, sementara tangan kanan membawa kain bekas untuk mengelap kaki sebelum pulang. Hari itu langit cerah, berbeda dari hari-hari sebelumnya yang kelabu. Tapi di hati Rania, langit tetap terasa mendung. Wajahnya masih menyisakan sembab sisa tangisan semalam. Ia belum bisa melupakan kejadian di rumah Ibu Juwita. Bukan hanya karena disiram air sabun dan dihina di depan umum, tapi karena rasa malu yang meresap ke tulang.
Seakan-akan dirinya tak pantas hidup di dunia ini. Namun hidup terus berjalan, dan mencuci tetap jadi jalan satu-satunya untuk bisa makan hari ini. Sesampainya di sungai, Rania segera mencuci beberapa pakaian milik tetangga yang ia bawa semalam tapi belum sempat selesai. Air sungai jernih mengalir perlahan di antara bebatuan besar. Di seberang sungai, terlihat seorang pria tua duduk di bawah pohon beringin. Wajahnya tenang, jubah putih bersihnya berkilau diterpa cahaya matahari pagi. Ia adalah orang yang sama yang dilihat Rania semalam berdiri di bawah pohon mangga dekat sumur umum. Rania mengerutkan dahi. Hatinya berdebar. Orang itu lagi, bisiknya dalam hati. Pria tua itu memandang Rania dengan sorot mata lembut. Tak lama, ia berdiri perlahan dan menyeberangi sungai menuju tempat Rania mencuci. Anehnya, kaki dan pakaiannya tak kotor sedikit pun meski menyentuh air dan lumpur. Tidak ada percikan sama sekali. Air seolah menjauh dari tubuhnya. Rania berdiri panik. Ember dan cucian di sekelilingnya tercecer. Maaf, Pak, saya cuma mencuci. Bapak jangan khawatir, saya akan segera beresin ini, kata Rania gugup. Namun pria itu tersenyum, menenangkan. Suaranya lembut, dalam, dan tenang. Tenanglah, Rania. Aku tidak marah. Aku justru berterima kasih padamu. Rania terdiam. Jantungnya berdebar. Ia memandang wajah pria itu, berusaha mengingat di mana ia pernah melihatnya. Tapi tak ada. Sosok ini asing, namun anehnya terasa sangat akrab. Seperti seseorang yang pernah hadir dalam mimpinya. Bapak siapa? Kenapa tahu nama saya? Tanya Rania ragu. Namaku tidak penting. Tapi aku tahu semua tentangmu, jawabnya sambil menatap lurus ke mata Rania. Aku tahu kau membasuh kaki nenekmu setiap malam. Aku tahu kau menahan lapar agar nenekmu bisa makan lebih dulu. Aku tahu semua penghinaan yang kau terima, dan kau tidak pernah membalas sedikit pun. Air mata Rania menetes. Kata-kata pria itu menusuk hatinya seperti pisau. Tapi bukan menyakitkan, melainkan seperti membuka pintu yang selama ini terkunci. Ia merasa dilihat, diakui, dan didengar. Sesuatu yang selama ini tidak pernah ia dapatkan dari manusia lain. Apa Bapak mata-mata? Tanya Rania lirih, setengah bercanda, setengah takut. Pria itu tersenyum. Aku adalah utusan. Aku diutus untuk melihatmu dari dekat. Karena waktumu sudah hampir tiba. Waktu? Waktu apa? Rania mulai bingung dan waspada. Waktumu untuk dipulihkan. Untuk mendapatkan apa yang selama ini dunia rampas darimu. Rania mengerutkan kening. Maaf, saya tidak mengerti. Pria itu mendekat perlahan, lalu menyerahkan sebuah kertas kecil berwarna emas, dilipat rapi. Di tengah kertas itu tertera tulisan tangan yang halus dan indah. Datanglah ke alamat ini hari Jumat pukul 10 pagi. Sendiri. Jangan takut. Akan ada hadiah untukmu. Di bagian bawah tertulis nama sebuah jalan di luar kota, lengkap dengan peta kecil dan simbol bunga lili putih di pojok kertas. Saat Rania mengangkat kepala untuk bertanya siapa pengirimnya, pria itu sudah menghilang. Ia menoleh ke sekeliling. Kosong. Hanya suara sungai dan burung-burung yang berkicau. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda-tanda seseorang pernah berdiri di dekatnya. Rania panik. Ia mencari ke belakang pohon, ke semak-semak, ke arah jalan pulang, tapi tak ada siapa-siapa. Kertas itu masih ada di tangannya,
dan sekarang bahkan mengeluarkan aroma harum samar seperti bunga melati. Siapa dia? Gumam Rania ketakutan. Tapi ada perasaan lain yang muncul dalam dirinya. Kehangatan, harapan, dan rasa penasaran yang mendalam. Sore harinya, Rania menunjukkan kertas itu pada neneknya. "Nek, tadi aku dikasih ini sama orang asing di sungai." Neneknya membaca pelan, lalu memandang cucunya lekat-lekat. Apakah dia mengenakan pakaian putih? Rania mengangguk. Wajahnya tenang dan teduh. Rania mengangguk lagi. Sang nenek menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca. "Nak, boleh jadi itu bukan orang biasa." "Maksudnya?" "Dulu almarhum kakekmu pernah cerita. Dalam hidup, ada orang-orang terpilih yang diuji sangat berat. Bila mereka sabar dan tak berbalas dendam, maka Tuhan akan mengirim utusan untuk membawa hadiah dari langit." Rania menggenggam tangan neneknya. "Tapi aku ini siapa, Nek? Aku cuma gadis miskin, kotor, dan selalu dihina." "Nak, justru karena kamu tetap baik di saat kamu bisa memilih untuk jahat, itulah kemuliaanmu." Rania tertunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku harus pergi, Nek." "Ke alamat ini?" tanyanya, ragu. "Pergilah. Nenek yakin jalanmu sedang dibuka oleh langit." Malam itu, Rania tidak bisa tidur. Kertas kecil itu ia letakkan di bawah bantal, dan tangannya terus memegang tasbih peninggalan ibunya. Hatinya campur aduk, takut, bingung, tapi juga penuh harap. Ia menatap langit dari celah dinding rumahnya, lalu berbisik pelan. "Ya Allah, kalau ini ujian baru, beri aku kekuatan. Tapi kalau ini jawaban dari segala air mata selama ini, aku siap." Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa aroma melati yang entah dari mana asalnya. Malam itu datang dengan hening yang ganjil. Tidak seperti malam-malam sebelumnya yang penuh suara jangkrik dan nyanyian kodok dari sawah belakang rumah. Kali ini, semuanya terasa sepi. Terlalu sepi. Bahkan angin pun enggan bertiup. Udara seperti menahan napas, seolah semesta sedang menunggu sesuatu. Di dalam rumah reot yang sudah berderit kayunya, Rania tengah duduk bersila di dekat neneknya yang telah tertidur. Lampu teplok yang menggantung di dinding memantulkan cahaya kuning temaram ke wajahnya yang pucat. Di tangannya, tasbih kayu peninggalan almarhumah ibunya bergulir satu demi satu. Setiap biji tasbih disertai bisikan doa yang lirih dan penuh harap. Kertas emas yang ia dapatkan dari pria asing di sungai diletakkan rapi di atas sajadah. Ia menatapnya penuh tanya. Pikirannya masih diliputi keraguan. Apakah benar yang ditemuinya kemarin adalah malaikat? Atau mungkin hanya orang aneh? Tapi aroma melati dari kertas itu masih tercium, padahal Rania sudah menaruhnya dalam bungkusan plastik 2 lapis. Harumnya menenangkan dan menusuk ke dasar hati. Setelah menuntaskan zikir malamnya, Rania memadamkan lampu teplok dan berbaring di samping neneknya. Di bawah atap yang bocor dan dinding bambu yang berlubang, Rania menutup mata sambil berdoa dalam hati. "Ya Allah, jika Engkau sedang mengujiku, aku ridho. Tapi jika Engkau sedang menepati janji MU, aku bersyukur." Tak lama kemudian, lelap membawanya ke alam mimpi. Dalam mimpi itu, Rania mendapati dirinya berada di sebuah padang luas yang tidak pernah ia kenal. Tanahnya halus seperti permadani, berwarna keemasan. Di kejauhan, terlihat sebuah taman yang begitu indah, penuh bunga warna-warni yang tidak pernah ia lihat di dunia nyata. Angin semilir bertiup, membawa harum yang luar biasa sejuk dan damai.
Burung-burung putih terbang melingkar di langit yang biru bersih tanpa satu pun awan. Rania berdiri, mengenakan pakaian putih bersih. Tidak ada noda, tidak ada sobekan. Rambutnya tergerai indah dan wajahnya bersinar. Ia meraba tubuhnya dan heran. Tak ada lelah, tak ada sakit. Ia merasa ringan, seperti melayang. Dari kejauhan, terdengar suara musik lembut yang mengalun tanpa alat. Suara itu bukan dari alat musik, tapi seakan dari alam itu sendiri. Setiap nada masuk ke hati dan membuatnya menangis tanpa tahu kenapa. Lalu muncul seorang pria tua berjubah putih, wajahnya bersinar, dengan mata bening dan suara selembut angin. Rania, ini adalah sebagian kecil dari tempat yang menantimu. Engkau telah bersabar, dan langit telah mencatat setiap tetesan air matamu. Rania terpaku. Ia mengenali suara itu. Pria yang sama yang menemuinya di sungai dan di dekat sumur. Tapi kali ini ia tidak merasa takut. Justru ada kehangatan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. "Kenapa aku dibawa ke sini?" tanya Rania pelan. "Karena kamu harus tahu bahwa penderitaanmu tidak sia-sia. Setiap hinaan yang kamu terima, setiap rasa sakit yang kamu telan diam-diam, telah sampai ke Arsi." Rania menunduk, air matanya mengalir begitu saja. "Lalu, apa maksud undangan itu? Kemana aku harus pergi Jumat nanti?" Pria itu tersenyum dan mengangkat tangan. Seketika langit di atas mereka terbuka. Cahaya putih yang luar biasa terang turun perlahan, namun tidak menyilaukan. Di dalam cahaya itu, muncul sebuah bangunan megah, berdinding kaca, berpilar tinggi, dan berkilau seperti istana. Halamannya dipenuhi pohon-pohon besar yang berbuah cahaya. Itu adalah rumah barumu, Rania. Bukan hanya rumah untuk bernaung, tapi juga tempat untukmu menyembuhkan hati orang lain yang pernah merasa seperti kamu. Rumah itu, untukku. Suara Rania tercekat. "Iya. Tapi bukan karena kamu istimewa. Bukan karena kamu cantik. Bukan karena kamu pintar. Tapi karena kamu kuat menahan diri untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Karena kamu menjaga hatimu tetap bersih meski dunia mengotori punggungmu." Lalu, siapa Bapak sebenarnya? Pria itu tersenyum lembut. "Aku bukan siapa-siapa, hanya utusan. Tapi kau boleh memanggilku penjaga gerbang cahaya." Tiba-tiba, langit kembali menutup. Padang emas itu perlahan memudar. Bunga-bunga layu perlahan, burung-burung terbang menjauh, dan semuanya menghilang dalam cahaya putih yang menyilaukan. Rania terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi anehnya, meskipun udara malam dingin, ia merasa hangat luar biasa. Di dalam dadanya, seperti ada cahaya yang menyala. Ia duduk perlahan, menatap sekeliling. Neneknya masih tertidur di sampingnya. Rumah itu tetap seperti semula, reot, lapuk, dan remang-remang. Tapi bagi Rania, semua itu kini tak sama. Ia telah melihat sesuatu yang mengubah pandangannya. Ia telah diberikan harapan yang nyata. Matanya tertuju ke bungkusan plastik berisi kertas emas. Ia ambil dan buka kembali. Tulisan tangan di atasnya masih jelas. Tapi kini ada tulisan tambahan yang tidak ia lihat sebelumnya, terukir sangat kecil di pojok kanan. "Apa yang tertulis untukmu di langit, tak akan pernah bisa dihapus manusia." Rania menggigil. Ia mencium kertas itu sambil menangis pelan. Bukan karena takut, tapi karena syukur yang meluap-luap di dadanya. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa berarti.
3 hari lagi menuju Jumat. Hatinya tak menentu. Tapi satu hal yang pasti, Rania akan datang ke alamat itu, dan ia siap menerima apapun yang telah disiapkan langit untuknya. Hari itu Kamis. Angin pagi membawa aroma tanah basah dari ladang belakang kampung. Rania berdiri di depan rumahnya yang reot, memandangi hamparan langit yang biru pucat. Tangannya gemetar saat menggenggam kertas emas yang sudah ia simpan di dalam plastik sejak beberapa hari lalu. Kertas itu tetap harum. Bahkan semakin hari, baunya semakin kuat, seperti bunga melati yang mekar di musim penghujan. Sementara kampung masih tertidur, Rania mulai menyiapkan pakaian paling layak yang ia miliki, baju kurung putih kusam yang pernah ia pakai waktu menghadiri pemakaman tetangganya 2 tahun lalu. Ia mencucinya semalam dan menjemurnya sampai kering. Tak ada yang lain. Sepatunya hanya sandal jepit yang mulai sobek di bagian jari. Ia memandangi dirinya di cermin kecil yang retak di sisi bawah. Wajahnya tampak lelah tapi bersih. Rambutnya ia kepang rapi ke belakang. Ada getaran aneh dalam hatinya. Gugup, takut, cemas, tapi juga seperti seseorang yang akan memasuki babak baru dalam hidup. "Nek, Rania pergi ya," bisiknya lembut sambil mencium tangan neneknya yang sedang duduk di dipan kecil. "Kamu yakin, Nak?" tanya neneknya dengan suara pelan. Rania mengangguk. Rania harus tahu, semua ini nyata atau hanya mimpi. Neneknya menatap cucunya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu bahwa hari ini bisa saja mengubah segalanya. Nenek doakan dari sini. Jangan takut. Tuhan selalu menyertai orang yang sabar. Rania tersenyum dan mengangguk, lalu melangkah keluar. Perjalanan menuju alamat yang tertera di undangan bukan hal mudah. Rania harus naik angkot 2 kali, lalu berjalan kaki cukup jauh ke daerah perbukitan yang asing baginya. Jalan mulai menanjak, dan rumah-rumah penduduk semakin jarang terlihat. Sesekali ia berhenti untuk mengusap keringat dan menenangkan detak jantungnya yang terus berdetak cepat. Hatinya dipenuhi pertanyaan. Apa yang akan aku temui di sana? Siapa sebenarnya yang mengundangku? Kenapa aku? Setelah hampir 2 jam berjalan kaki, Rania akhirnya tiba di persimpangan kecil. Sesuai peta yang tergambar di undangan, ia harus mengambil jalur setapak ke kanan yang diapit oleh 2 pohon besar. Ia menarik napas panjang dan melangkah masuk. Di ujung jalan setapak itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Sebuah rumah besar berwarna putih berdiri megah di tengah kebun bunga. Rumah itu tidak seperti rumah biasa. Dindingnya terbuat dari batu marmer mengilap, jendelanya tinggi menjulang, dan di depannya terhampar taman luas penuh bunga warna-warni yang bergerak pelan seperti menyambut tamu. Burung-burung putih beterbangan di sekitarnya, dan air mancur di tengah taman memancarkan sinar pelangi yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Langkah Rania melambat. Mulutnya menganga, matanya berkaca-kaca. Ia tidak percaya tempat seindah itu benar-benar ada. Dan lebih tak masuk akal lagi, rumah itu sesuai dengan yang ia lihat dalam mimpi. "Ini bukan mimpi, ini nyata," bisiknya. Pintu rumah perlahan terbuka sendiri. Suara lembut mengalun dari dalam, seperti nyanyian malaikat. Rania ragu melangkah, tapi kakinya seperti digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Ia menaiki tangga marmer satu persatu, lalu masuk ke dalam rumah. Di dalam, udara sangat sejuk. Tidak ada kipas, tidak ada AC. Tapi tubuhnya terasa nyaman. Bau harum melati dan kasturi menyambut dari setiap sudut. Lantainya putih bersih. Langit-langit tinggi dihiasi dengan ukiran awan dan burung-burung emas. Semua terasa seperti istana. Rania melangkah pelan,
Matanya menyapu seluruh ruangan. Di ruang utama, ia melihat seorang wanita tua duduk di kursi rotan, mengenakan pakaian putih bersih dan jilbab panjang. Wajahnya sangat tenang dan ramah, seperti nenek-nenek dalam cerita dongeng. "Selamat datang, Rania," katanya lembut. "Bebu, siapa ibu?" tanya Rania pelan, gugup. "Aku penjaga rumah ini. Tapi bukan aku yang memilihmu. Langit yang memilihmu." "Langit." Wanita itu berdiri dan mengulurkan tangan. Rania menyambutnya perlahan. "Selama ini kamu menderita, tapi tidak pernah membalas keburukan dengan kejahatan. Kamu tetap mencintai meski dibenci. Tetap memberi meski kekurangan. Kamu telah lulus ujian panjang, Rania." Air mata Rania kembali tumpah. Ia tidak bisa bicara. Hanya tangis yang keluar dari dadanya. Wanita itu membimbingnya ke sebuah ruangan besar di sisi kanan rumah. Di dalamnya, terdapat sebuah meja panjang berisi dokumen, kunci rumah, dan buku rekening. "Ini semua untukmu. Rumah ini milikmu. Isinya lengkap. Buku tabungan ini berisi dana yang cukup untuk hidupmu dan merawat nenekmu sampai akhir hayat." Rania menatap semua itu dengan gemetar. Ia melihat lembaran rekening atas namanya dengan jumlah yang tak pernah ia bayangkan, 7 miliar rupiah. "Tidak, ini pasti salah. Saya bukan siapa-siapa. Justru karena kamu merasa bukan siapa-siapa, maka kamu diberi semuanya." Tiba-tiba terdengar suara langkah pelan dari arah belakang. Rania menoleh dan mendapati pria tua berjubah putih yang dulu memberinya undangan. Ia berdiri di ambang pintu dengan senyum lembut. "Kau sudah datang, Rania. Waktumu dimulai hari ini." "Kenapa saya?" tanya Rania, masih tak percaya. "Karena dunia menghina yang lemah, tapi langit mengangkat mereka yang berserah. Kau tidak pernah membalas, tidak pernah marah, hanya berdoa dan terus bertahan. Maka pintu langit terbuka untukmu." Rania jatuh sujud di lantai rumah mewah itu. Tangisnya pecah. Seluruh tubuhnya bergetar. Ia merasa ringan, seolah semua beban hidupnya selama ini dicabut perlahan oleh tangan-tangan tak terlihat. Ia tidak pernah menyangka bahwa penderitaan panjangnya akan berakhir seperti ini. Hari itu, langit menulis ulang takdir seorang gadis yatim yang selalu dihina, namun tetap memeluk kesabaran. Dan kini, di rumah barunya yang mewah, ia akan memulai hidup baru, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk memberi harapan bagi orang-orang yang dulu sepertinya. Pagi pertama di rumah barunya, Rania terbangun dengan perasaan seperti sedang bermimpi. Cahaya matahari menembus jendela kaca besar yang menghadap ke arah timur. Tirai putih bergoyang pelan diterpa angin lembut dari perbukitan. Tidak ada suara ayam kampung, tidak ada derak dinding bambu, tidak ada tikus yang berlari di atas genteng reot. Semua senyap, damai, indah. Ia masih mengenakan pakaian putih sederhana pemberian wanita penjaga rumah kemarin. Tempat tidur empuk berbalut linen lembut di bawahnya membuat tubuhnya sulit bangkit. Tapi rasa syukur yang mendesak di dadanya membuat ia segera duduk, lalu bangkit, lalu bersujud lama di atas lantai marmer yang dingin dan bersih. Ya Allah, apakah ini mimpi? Kalau ini nyata, aku tak tahu harus berkata apa selain, terima kasih, bisiknya. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi sajadah baru berwarna krem yang terhampar di bawah ranjangnya. Rania tak sanggup menahan rasa haru yang masih menggulung di dalam dadanya sejak kemarin. Setelah menenangkan diri, ia berjalan menyusuri rumah. Langkah kakinya menyusuri koridor panjang yang penuh dengan lukisan-lukisan pemandangan dan kaligrafi berbingkai emas.
Lantai berwarna putih mengilap, dan setiap ruang dalam rumah itu seperti diciptakan dari harmoni dan cahaya. Ia tiba di ruang tengah. Sebuah ruang keluarga luas terbentang dengan sofa empuk berwarna pastel, karpet halus yang rasanya seperti kapas, dan rak buku yang penuh dengan kitab-kitab kuno dan literatur modern. Di sisi kanan, terdapat dapur bersih dengan perlengkapan lengkap yang semuanya baru, berkilau seperti tak pernah tersentuh. Rania membuka pintu belakang dan keluar ke balkon. Dari sana, matanya disuguhi pemandangan luar biasa, bukit-bukit hijau yang menghampar seperti samudera, awan menggantung rendah, dan sinar matahari yang jatuh dengan tenang di permukaan daun. Burung-burung kecil beterbangan, dan aroma bunga liar memenuhi udara. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. Baru kali ini dalam hidupnya, ia bisa merasakan apa itu tenang. Bukan hanya tenang karena tempat, tapi tenang karena beban hidup seperti dicabut perlahan-lahan. Tak lama, wanita penjaga rumah muncul di belakangnya sambil membawa nampan berisi sarapan, roti hangat, madu, buah-buahan segar, dan segelas air bening yang dingin. "Silakan, Rania. Hari ini kamu harus mulai membiasakan diri." Rania tersenyum, menahan rasa canggung. "Terima kasih, Bu. Tapi, saya seperti belum pantas." Wanita itu duduk di sampingnya. "Kamu pantas. Justru karena kamu merasa tidak pantas, maka kamu memang layak menerimanya." Rania mengangguk pelan. Ia menggigit sepotong roti dan hampir menangis karena bahkan makanan sederhana itu terasa seperti makanan surga. Ia teringat betapa seringnya dulu ia hanya makan nasi putih dan garam. Kadang nasi basi pun ia makan, asalkan neneknya kenyang. "Bu, apakah rumah ini benar-benar milik saya? Bukan pinjaman? Bukan ujian lagi?" Wanita itu menatapnya lembut. "Ini adalah hadiah dari langit. Bukan untuk dibangga-banggakan, tapi untuk dipelihara, dijaga, dan digunakan untuk tujuan yang lebih besar." Rania memiringkan kepala. "Tujuan lebih besar?" "Ya. Kamu tidak hanya diberi rumah ini agar kamu hidup enak. Tapi karena kamu telah lulus dari ujian panjang, kini kamu akan diberikan tugas." "Tugas? Mulai besok, kamu akan mulai menerima tamu. Tapi bukan tamu biasa. Mereka adalah orang-orang yang pernah merasakan seperti yang kamu rasakan. Orang-orang yang dihinakan dunia tapi disayang langit. Kamu akan menjadi penyembuh luka mereka." Rania terdiam. Jantungnya berdebar. "Bagaimana caranya? Saya bukan ustazah. Saya bukan orang pandai. Kamu tidak perlu menjadi pandai. Kamu hanya perlu mengerti rasa sakit, dan kamu sudah sangat paham soal itu." Air mata Rania kembali mengalir. Ia teringat bagaimana dirinya dulu ditolak saat ingin ikut pengajian, dihina karena pakaiannya dekil, dijauhi karena miskin. Ia teringat suara orang-orang yang meremehkannya. Dan kini, ia justru diminta menerima orang-orang yang mungkin pernah mengalami hal serupa. Wanita itu bangkit dan menunjuk ke sebuah pintu besar di samping ruang utama. Ruangan itu akan menjadi tempat para tamu datang. Mereka tidak akan datang karena kamu mengundang mereka, tapi karena langit yang menggerakkan mereka ke sini. Dan setiap orang yang kamu bantu akan menyalakan satu cahaya baru di rumah ini. Rania memandang pintu itu dalam-dalam. Di atasnya terukir sebuah kata indah. Darul Shifa, tempat penyembuhan jiwa. Hari itu, Rania membersihkan seluruh rumah. Ia mengelap jendela, menata buku, merapikan bunga di taman, dan menyiapkan ruang tamu yang nyaman. Meski ia bisa memanggil pelayan,
Karena wanita penjaga rumah mengatakan rumah itu sudah dilengkapi staf, Rania memilih melakukannya sendiri. Kalau selama ini aku mencuci pakaian demi sesuap nasi, sekarang aku mencuci rumah ini demi rasa syukur, gumamnya sambil tersenyum. Menjelang sore, ia menyalakan lampu-lampu kecil di sepanjang koridor. Cahaya lembut memenuhi ruangan. Dari balkon, ia bisa melihat lampu-lampu kota kecil di kejauhan mulai menyala satu persatu. Suara adzan terdengar sayup, menggema lembut dari balik bukit. Di dalam kamar, Rania kembali bersujud lama. Ia tidak meminta apa-apa malam itu. Tidak minta kaya, tidak minta sehat, tidak minta bahagia. Ia hanya berucap satu hal. Ya Allah, terima kasih karena telah melihatku saat semua orang memalingkan wajah. Saat malam benar-benar turun, Rania duduk di ruang tamu dengan buku catatan kecil di tangannya. Di halaman pertama, ia menulis dengan tangan gemetar. Catatan jiwa yang pernah terluka. Hari ini aku tidak lagi tinggal di rumah reot. Hari ini aku tidak lagi dihina. Tapi aku berjanji tak akan melupakan rasa sakit itu, agar aku bisa menyembuhkan yang lain. Pagi itu, embun masih menempel di jendela kaca rumah mewah yang kini menjadi tempat tinggal Rania. Matahari baru saja menyibak langit, namun Rania sudah bangun sejak azan subuh. Ia membersihkan rumah seperti biasa, menata meja, menyapu lantai, dan menyiram bunga-bunga di taman yang mekar indah di halaman depan. Udara sejuk menyelinap masuk lewat jendela terbuka, membawa aroma segar yang menenangkan. Sesuai pesan wanita penjaga rumah kemarin, hari ini adalah hari dimulainya misi Rania. Ia belum tahu siapa yang akan datang, atau dari mana, atau dalam kondisi seperti apa. Yang ia tahu hanyalah, tamu itu pasti datang, dan ia harus siap menyambutnya. Rania mengenakan pakaian sederhana berwarna biru langit, kerudung putih yang dililit rapi, dan senyum yang ia paksa hadir meski hatinya berdebar. Ia duduk di ruang depan, memandangi pintu besar berwarna putih gading itu dengan perasaan tak menentu. Hening. Jam menunjukkan pukul 8.49. 10 menit kemudian, suara ketukan pelan terdengar dari arah pintu. Dek. Jantung Rania berdetak lebih cepat. Ia berdiri perlahan, berjalan menuju pintu. Tangannya sempat gemetar saat memegang gagang. Tapi ia menarik napas dalam-dalam, lalu membukanya. Di hadapannya berdiri seorang wanita tua, tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh. Matanya sembab, wajahnya penuh garis-garis lelah. Di tangannya tergenggam tas kain kecil, yang tampak seperti satu-satunya miliknya di dunia. Rania langsung menunduk sopan. Selamat datang, Bu. Silakan masuk. Wanita tua itu ragu sejenak, seperti tak percaya dirinya benar-benar diterima. Ia melihat ke sekeliling rumah megah itu dengan mata terbelalak, lalu melangkah masuk dengan perlahan. Langkahnya pelan. Tubuhnya gemetar. Ia tampak seperti seseorang yang tersesat terlalu lama di dunia yang kejam. Rania membimbingnya duduk di sofa empuk. Ibu haus? Mau teh hangat? Wanita itu mengangguk pelan. Rania bergegas ke dapur dan kembali dengan secangkir teh dan sepiring kecil biskuit. Wanita tua itu meminumnya perlahan. Dari caranya menggenggam cangkir, Rania tahu ia sudah lama tidak merasakan kenyamanan seperti ini. Nama ibu siapa? Tanya Rania lembut. Namaku. Bu Inah, jawab wanita itu lirih. Silakan, Bu Inah. Tidak perlu terburu-buru. Rumah ini terbuka untuk ibu kapan saja. Ceritakanlah bila ibu siap. Bu Inah menatap Rania. Lama.
seakan mencari sesuatu di balik wajah muda itu. Kemudian, perlahan, ia mulai bicara. Aku dulu seorang penjual sayur di kampung. Suamiku sudah meninggal sejak aku muda. Aku membesarkan 2 anak sendirian. Tapi saat mereka besar, mereka menikah dan mereka buang aku. Rania tercekat. Mereka bilang aku merepotkan. Aku tinggal di gubuk kecil, kadang makan, kadang tidak. Aku masih coba jualan keliling, tapi tubuhku sudah lemah. Banyak yang mengusir. Aku dianggap pengemis. Padahal aku cuma mau hidup. Air mata Bu Inah jatuh satu persatu. Aku tidur di teras toko, digigit nyamuk, ditendang satpam. Pernah ada orang yang kasih aku sisa makanan anjing. Aku makan. Karena aku lapar sekali. Rania tak tahan. Ia meraih tangan keriput itu dan menggenggamnya erat. Lalu, kemarin malam, aku mimpi. Ada lelaki berjubah putih datang dan bilang, besok pagi datanglah ke alamat ini. Kau akan disambut dan tidak lagi kelaparan. Maka aku jalan kaki dari subuh tadi. Rania menatapnya tak berkedip. Hatinya gemetar. Bapak itu pernah aku temui juga, bisik Rania dalam hati. Dengan lembut, Rania membawa Bu Inah ke kamar tamu di sisi timur rumah. Kamarnya hangat, rapi, dengan ranjang empuk, selimut bersih, dan lemari kecil berisi pakaian baru. Bu Inah bisa tinggal di sini selama ibu mau. Tak ada yang akan usir. Tak ada yang akan hina, ucap Rania sambil tersenyum. Bu Inah hanya bisa menangis. Ia sujud di lantai, memeluk kaki Rania. Tapi Rania langsung memeluk tubuh rapuh itu dan berbisik. Aku juga pernah kelaparan, Bu. Aku juga pernah diusir dan dianggap najis. Tapi sekarang aku tahu, kita bukan sampah. Kita hanya diuji lebih berat. Malam itu, setelah Bu Inah tertidur di kamar hangatnya, Rania duduk di ruang tengah. Ia membuka buku catatan kecilnya dan menulis. Tamu pertama, Bu Inah. Dianggap beban oleh anaknya sendiri. Kelaparan, kehujanan, ditendang, tetap hidup. Tapi kini ia punya tempat berlindung. Tuhan tidak pernah lupa. Rania menutup buku itu dengan mata basah. Ia menengadah ke langit-langit rumah dan berbisik. Terima kasih. Engkau telah mengirimkanku tamu yang pertama. Dan dari kamar tamu, terdengar suara pelan, Bu Inah mengaji dengan suara lirih. Ayat-ayat suci mengalun seperti doa yang kembali menghidupkan hati rumah itu. Esoknya, seorang pria buta berdiri di depan pintu. 2 hari kemudian, seorang anak kecil yatim tersesat dan datang menangis di halaman. Hari berikutnya, seorang pemuda yang ingin bunuh diri karena gagal hidup, datang dengan surat undangan aneh dari mimpi. Satu persatu, mereka datang, seolah rumah itu dipanggil langit untuk menjadi tempat berlindung. Dan Rania, gadis yatim yang dulu dihina, kini menjadi pelita kecil yang menghangatkan jiwa-jiwa terluka. Sudah 2 minggu berlalu sejak Rania menerima tamu pertamanya. Kini rumah megah yang dulu sunyi itu tak pernah benar-benar sepi. Tiap pagi, sore, bahkan tengah malam, selalu ada langkah kaki yang datang dari berbagai arah, dari kota, dari desa, dari tempat yang bahkan Rania sendiri belum pernah dengar namanya. Mereka datang bukan karena undangan, tapi karena mimpi. Dalam tidur mereka, selalu muncul sosok pria tua berjubah putih yang sama, menyebut nama Rania dan menunjukkan arah rumah di atas bukit. Di depan rumah itu kini berdiri sebuah papan kayu kecil bertuliskan sederhana. Darul Shifa,
rumah bagi jiwa yang pernah luka. Meski tidak ada baliho, tidak ada promosi, tidak ada pengumuman di media sosial, entah bagaimana kabar tentang rumah itu menyebar cepat. Tapi yang datang ke sana bukan orang-orang biasa. Mereka yang datang adalah orang-orang yang pernah dikucilkan, dihina, dilupakan, atau patah harapan. Dan mereka datang bukan untuk mencari kekayaan, tapi untuk mencari kedamaian. Setiap pagi, Rania bangun sebelum subuh. Ia menyalakan lampu-lampu koridor rumah, menyapu taman, dan menyiapkan sarapan sederhana bersama dua wanita relawan yang kini membantunya, Mbak Siti dan Bu Maya. Keduanya dulunya adalah tamu juga, yang memutuskan tinggal untuk membantu rumah itu tetap hidup. Pagi itu, Rania duduk di teras rumah. Matanya menatap matahari yang perlahan naik dari balik pepohonan. Di bawah pohon trembesi besar di taman depan, terlihat dua anak laki-laki yatim sedang bermain layangan dengan tawa lepas. Di samping dapur, Bu Inah, yang dulunya datang dalam keadaan putus asa, kini sibuk menanak nasi sambil bersenandung pelan. Wajahnya bersinar. Di dalam rumah, seorang pemuda bernama Amar sedang mengaji pelan. Ia dulunya adalah korban bullying yang hendak bunuh diri. Kini, ia menjadi penjaga perpustakaan kecil di rumah itu dan sering membantu tamu-tamu baru belajar membaca. Rania memandangi semuanya dengan mata berkaca-kaca. Ia mencatat semua kisah itu dalam buku catatan yang ia beri judul Cahaya dari Luka, kisah mereka yang kembali dihidupkan. Hari itu, Rania menulis, "Aku baru menyadari bahwa rumah ini bukan hadiah, tapi titipan. Bahwa setiap ruangnya harus diisi oleh cinta, bukan kebanggaan. Rumah ini bukan tentang kemewahan, tapi tentang kehadiran. Tempat orang-orang yang dulu dilupakan, bisa merasa dianggap lagi." Sore harinya, sebuah mobil butut berhenti di depan rumah. Seorang pria paruh baya turun dengan langkah tertatih. Wajahnya kotor, bajunya robek, tapi matanya penuh harapan. "Saya dipanggil lewat mimpi. Katanya ada rumah, tempat orang seperti saya boleh duduk dan tidak dimaki." Tanpa bertanya banyak, Rania mempersilakannya masuk. Pria itu duduk di beranda, menangis berjam-jam tanpa suara. Dan Rania menemaninya tanpa perlu berkata-kata. Disinilah rumah itu bekerja. Tidak dengan ceramah panjang atau nasihat keras, tapi dengan kehadiran. Dengan pelukan, dengan air hangat dan roti sederhana, dengan kasur bersih dan atap yang tak bocor. Rumah itu menjadi tempat di mana luka-luka lama mulai mengering perlahan. Bukan karena keajaiban instan, tapi karena ada yang mau mendengar. Pada malam-malam tertentu, Rania duduk di balkon atas. Dari sana, ia bisa melihat pemandangan lampu kota di kejauhan. Rumahnya berdiri agak tinggi di perbukitan, dan dari atas sana, cahaya dari rumah itu terlihat jelas, seperti lentera yang tidak pernah padam. Dan benar, rumah itu tidak pernah tidur. Seringkali, saat malam telah larut dan orang-orang biasa terlelap, pintu rumah ini diketuk. Dan setiap ketukan adalah jiwa yang sedang luka, mencari sedikit cahaya untuk bertahan. Rania selalu membuka pintu itu. Kadang ia hanya menyodorkan segelas susu. Kadang hanya mendengar cerita sepanjang malam. Kadang hanya duduk diam di lantai bersama tamu, menangis tanpa suara. Tapi disitulah rumah itu bersinar, bukan karena lampunya, tapi karena hatinya. Suatu malam, Rania terbangun karena mimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia melihat rumahnya dari atas langit. Tapi rumah itu tidak seperti rumah biasa, melainkan seperti istana kecil yang mengeluarkan cahaya dari setiap jendelanya. Dan di depan rumah itu,
berdiri puluhan orang berpakaian putih, tersenyum, memandang ke arahnya. Mereka tidak berkata apa-apa. Tapi satu suara bergema dalam hatinya. Selama rumah ini menyala untuk jiwa yang terluka, selama itu pula langit akan menjaganya. Rania terbangun dengan tubuh bergetar. Ia sujud di lantai, menangis lama. Bukan karena takut, tapi karena sadar, rumah ini bukan lagi sekadar rumah. Tapi amanah besar yang dititipkan padanya. Pagi harinya, saat ia sedang menyapu halaman, seorang pemuda datang tergesa. Ia berpakaian rapi tapi matanya sembab. "Saya ingin tinggal beberapa hari. Saya merasa gagal dalam hidup." Rania menatapnya lembut. "Masuklah. Rumah ini memang untuk mereka yang merasa gagal. Tapi percayalah, langit belum menyerah padamu." Kini, setiap malam, Rania memandangi bintang dan berkata dalam hati, "Aku dulu tak dianggap. Kini aku menerima orang-orang yang pernah merasa sama." Dan cahaya dari rumah itu, yang dulu hanyalah tempat perlindungan, kini telah menjadi mercusuar bagi mereka yang pernah kehilangan arah. Rumah itu kini tidak lagi sekadar tempat berteduh. Ia menjadi harapan, menjadi tujuan akhir dari jiwa-jiwa yang nyaris patah, menjadi lentera yang menyala di tengah malam gelap para pencari makna. Setiap hari, Rania menerima tamu baru, anak jalanan, janda tua yang terusir dari rumah anak-anaknya, pemuda korban fitnah, bahkan seorang guru yang dipecat karena membela murid miskin. Namun, seiring cahaya rumah itu semakin terang, gelap pun mulai bergerak dari kejauhan. Desas-desus mulai terdengar di luar bukit. Bisik-bisik muncul dari warung ke warung, dari mulut ke mulut, dari media sosial yang mulai menangkap cerita tentang rumah aneh di perbukitan. Itu rumah dukun berselubung agama. Pasti ada pesugihan di sana, masak bantu orang tanpa imbalan. Itu rumah dari mana uangnya? Jangan-jangan pencucian uang. Gadis itu pasti punya niat terselubung. Masak gadis miskin bisa punya rumah mewah begitu? Rania tak pernah membantah. Ia hanya menjawab fitnah dengan diam. Tapi diamnya bukan karena takut, melainkan karena ia paham, fitnah adalah teman lama dari orang-orang yang mencoba menyebar cahaya. Suatu siang, datang 3 orang pejabat desa ke rumah. Mereka meminta izin untuk memeriksa rumah dan seluruh isinya. Rania menerimanya dengan tenang. Ia menunjukkan semua ruangan, semua aktivitas. Mereka tak menemukan satu pun kejanggalan. Hanya senyum yang tulus, doa-doa lirih, dan aroma ketenangan yang memenuhi rumah. Namun saat mereka hendak pulang, salah satu pejabat itu berkata, "Tolong hati-hati, Nona Rania. Kebaikan yang terlalu terang, kadang dibenci oleh mereka yang hidup dari kegelapan." Kata-kata itu menancap dalam hati Rania. Malam harinya, Rania duduk termenung di kamar. Cahaya bulan masuk dari jendela. Di tangan kirinya, ia menggenggam kembali kertas emas yang dulu diberikan oleh pria berjubah putih. Aroma melati masih tercium, tak berubah. Di pojok kanan kertas itu, tulisan kecil bersinar samar. Semakin tinggi sebuah cahaya, semakin kuat angin mencoba memadamkannya. Rania menutup matanya. Ia tahu, ujian belum berakhir. 3 hari kemudian, rumah itu didatangi sekelompok wartawan dari media lokal. Mereka meminta izin membuat liputan khusus tentang rumah penyembuh luka. Rania sempat ragu, tapi akhirnya setuju. Ia berharap dengan terbukanya informasi, maka tuduhan-tuduhan jahat akan berhenti. Liputan itu tayang di YouTube dan viral dalam semalam. Wawancara dengan Rania yang sederhana,
testimoni para penghuni rumah, bahkan suasana damai yang terekam kamera, semuanya menyentuh hati jutaan orang. Komentar penuh pujian membanjiri kolom video. Saya nangis nonton ini. Semoga saya bisa ke sana suatu hari. Ini rumah bukan dari dunia ini. Ada surga di balik dindingnya. Namun di balik pujian itu, muncul pula komentar kejam. Akting semua ini. Bisa aja disetting. Awas jangan-jangan modus agama buat cari donasi. Cantik tapi licik. Hati-hati sama perempuan seperti itu. Dan yang paling menyakitkan, akun palsu yang memakai foto Rania menyebar isu bahwa ia dibayar untuk semua ini. Rania menangis malam itu. Bukan karena takut kehilangan rumah atau harta, tapi karena ketulusan bisa dibunuh hanya dengan satu kalimat keji. Ia pergi ke mushola kecil di sisi timur rumah. Sendirian. Bersujud. Lama sekali. Ya Allah, aku tak meminta Engkau hilangkan fitnah ini. Tapi kuatkan pundakku menahannya. Keesokan harinya, seorang gadis remaja datang ke rumah dalam kondisi lemas dan basah kuyup. Ternyata ia kabur dari rumah karena dianiaya ayah tirinya. Ia tidur semalaman di halte bus. Tapi ia bermimpi tentang rumah di bukit dan seorang perempuan berhijab putih yang tersenyum sambil berkata, "Di sini kamu boleh menangis tanpa dicaci." Rania menyambut gadis itu seperti biasa, dengan selimut hangat, roti, dan pelukan. Semua luka seakan tak berarti lagi ketika ia melihat air mata seseorang berubah menjadi senyum. Sore itu, wanita penjaga rumah datang kembali. Ia duduk di ayunan rotan di bawah pohon trembesi, memanggil Rania yang tengah menyiapkan makan malam di dapur. "Rania, kamu telah memasuki tahap baru," katanya lembut. Fitnah, iri hati, bahkan ancaman akan datang silih berganti. Tapi ingat satu hal. Rania menatapnya. Kebaikan yang benar akan tetap jadi cahaya. Meski disembur api, ia akan tetap menyala. Wanita itu berdiri dan menyerahkan sebuah kotak kecil. Bukan nanti, saat malam. Isinya adalah petunjuk ke langkah berikutnya. Lalu wanita itu pergi, seperti biasa, diam-diam, tanpa suara, seolah datang dari dunia yang tak kasat mata. Malam harinya, Rania membuka kotak itu di ruang kerjanya. Di dalamnya terdapat sebuah buku kosong berlapis kain beludru putih dengan sampul bertuliskan, "Buku Cahaya Kedua, Jalan bagi Mereka yang Terlalu Sering Tersesat." Rania membuka halaman pertama. Hanya ada satu kalimat di sana. "Rumah ini baru permulaan. Tugasmu belum selesai. Akan datang yang lebih banyak, yang lebih berat, tapi juga lebih mulia." Air mata Rania kembali jatuh. Ia tak tahu bagaimana caranya menghadapi ujian-ujian yang akan datang. Tapi ia tahu satu hal, selama rumah ini masih bisa membuat satu orang merasa layak hidup, maka ia akan terus membukakan pintunya. Meskipun dunia menghina, mencaci, atau menuduh, ia akan tetap berdiri. Karena rumah ini bukan tentang dirinya, tapi tentang mereka yang butuh tempat untuk kembali merasa menjadi manusia. Fajar menyapa rumah di atas bukit dengan cahaya keemasan yang jatuh tenang di dinding-dinding marmer. Embun menggelayut di dedaunan taman, dan burung-burung kecil berkicau di pepohonan, seolah mengucapkan selamat pagi untuk tempat suci itu. Tempat yang dulunya hanyalah mimpi, namun kini menjadi nyata bagi puluhan jiwa yang terluka. Rania berdiri di balkon, mengenakan pakaian putih sederhana dan syalwal di lehernya. Matanya menatap jauh ke lembah di bawah sana, di mana kabut pagi masih menari-nari lembut. Hari ini bukan hari biasa.
Hatinya berdebar tanpa alasan. Entah kenapa, sejak bangun tadi, udara terasa berbeda. Langkah kakinya membawa dia ke ruang tengah. Di sana, penghuni rumah yang lain sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing. Bu Inah sedang menyiapkan sarapan, Amar mengajari anak-anak membaca, dan dua ibu muda sedang menatap pot bunga di teras. Rania duduk di ruang tamu, membuka buku catatan yang hampir penuh. Di halaman terakhir, ia menulis pelan. Hari ini hatiku tenang. Seolah-olah ada sesuatu yang besar akan datang. Aku tak tahu apa. Tapi aku siap. Tepat pukul 10 pagi, terdengar ketukan di pintu. Bukan seperti biasanya, kali ini 3 ketukan pelan, sangat teratur. Seolah tak hanya mengetuk kayu, tapi juga mengetuk hati. Rania membuka pintu. Di depan berdiri pria berjubah putih yang dulu memberikan undangan pertama. Namun kini, wajahnya lebih bersinar, sorot matanya lebih dalam, dan di belakangnya berdiri seorang pria paruh baya dengan pakaian jas rapi dan mata yang tajam tapi bersahabat. Rania, kata pria berjubah, hari ini saatnya langit menyampaikan hadiah akhirnya. Rania terdiam. Tidak mengerti. Pria berbaju jas lalu mengulurkan tangan dan memperkenalkan diri. Saya Pak Dirja. Perwakilan dari sebuah yayasan internasional kemanusiaan. Selama 6 bulan ini, kami mengamati rumah ini secara diam-diam. Kami ingin memastikan bahwa tempat ini benar-benar lahir dari hati, bukan ambisi. Dan kamu, Rania, telah membuktikan itu. Maaf, saya tidak mengerti. Suara Rania tercekat. Mulai hari ini, rumah ini akan menjadi pusat utama dari program Healing House Project di Asia Tenggara. Dan kamu ditunjuk sebagai direktur utama. Tidak hanya itu. Pak Dirja membuka map coklat besar. Di dalamnya ada dokumen legal, surat keputusan, dan sertifikat hibah tanah. Kami akan membangun 10 rumah serupa di kota-kota lain, dan semuanya akan berinduk ke rumah ini. Kamu adalah pilar pertama. Rania gemetar. Air matanya menetes begitu saja. Tubuhnya lemas. Ia merasa kecil, sangat kecil, di hadapan rencana langit yang begitu besar. Kenapa saya? Bisiknya. Karena kamu tidak pernah meminta ini, jawab pria berjubah putih. Dan karena kamu tidak pernah berhenti menjadi manusia, bahkan saat dunia memperlakukanmu sebaliknya. 2 bulan kemudian, pembangunan dimulai. Rumah-rumah Darul Shifa mulai dibangun di pinggiran kota, di pelosok desa, di dekat terminal, di samping rel kereta, dan bahkan di daerah bekas bencana. Semua dengan desain yang terinspirasi dari rumah pertama di atas bukit itu. Dan Rania? Ia tidak menjadi orang kaya dengan mobil mewah atau rumah bertingkat 5. Tapi hidupnya kini menjadi jembatan harapan bagi ribuan jiwa yang dulu nyaris tenggelam. Ia menerima undangan dari kampus-kampus ternama untuk memberi motivasi. Ia diajak ke luar negeri untuk berbagi kisahnya. Tapi Rania selalu kembali ke rumah pertamanya. Rumah yang dulu datang dari langit. Suatu malam, setelah semua tamu tidur, Rania duduk sendirian di beranda, memandangi langit yang cerah. Angin meniup lembut rambutnya. Di tangannya, kembali ia genggam kertas undangan emas yang dulu, kini sudah lusuh, namun harum melatinya masih utuh. Ia tersenyum. Dulu aku gadis yatim yang dihina. Kini aku hanya ingin jadi tempat pulang bagi yang tidak punya siapa-siapa. Tiba-tiba, dari langit jatuh seberkas cahaya. Sangat cepat, lalu hilang. Tapi di hatinya, Rania tahu. Itu bukan bintang jatuh. Itu salam dari langit.
ucapan terima kasih dari Yang Maha Melihat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Rania tidur dengan damai, tanpa tangis, tanpa resah, hanya syukur yang memenuhi dadanya. Beberapa tahun kemudian, kisah Rania ditulis dalam sebuah buku internasional berjudul The Girl Who Built Light. Rumah-rumah Darul Shifa tersebar di 23 negara. Dan semua yang pernah tinggal di rumah itu, kini menjadi relawan yang menyembuhkan luka orang lain. Tak ada yang tahu pasti dari mana awal semua ini. Tapi semua yang pernah datang ke rumah itu tahu satu hal. Di atas bukit itu, pernah ada seorang gadis yatim yang dihina, namun tetap sabar, tetap baik, dan tetap membuka pintunya. Dan karena itu, langit pun membalas dengan keajaiban yang abadi. Tamat. Fajar menyapa rumah di atas bukit dengan cahaya keemasan yang jatuh tenang di dinding-dinding marmer. Embun menggelayut di dedaunan taman, dan burung-burung kecil berkicau di pepohonan, seolah mengucapkan selamat pagi untuk tempat suci itu, tempat yang dulunya hanyalah mimpi, namun kini menjadi nyata bagi puluhan jiwa yang terluka. Rania berdiri di balkon, mengenakan pakaian putih sederhana dan syalwal di lehernya. Matanya menatap jauh ke lembah di bawah sana, di mana kabut pagi masih menari-nari lembut. Hari ini bukan hari biasa. Hatinya berdebar tanpa alasan. Entah kenapa, sejak bangun tadi, udara terasa berbeda. Langkah kakinya membawa dia ke ruang tengah. Di sana, penghuni rumah yang lain sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing. Bu Inah sedang menyiapkan sarapan, Amar mengajari anak-anak membaca, dan dua ibu muda sedang menatap pot bunga di teras. Rania duduk di ruang tamu, membuka buku catatan yang hampir penuh. Di halaman terakhir, ia menulis pelan. Hari ini hatiku tenang. Seolah-olah ada sesuatu yang besar akan datang. Aku tak tahu apa. Tapi aku siap. Tepat pukul 10 pagi, terdengar ketukan di pintu. Bukan seperti biasanya, kali ini 3 ketukan pelan, sangat teratur. Seolah tak hanya mengetuk kayu, tapi juga mengetuk hati. Rania membuka pintu. Di depan berdiri pria berjubah putih yang dulu memberikan undangan pertama. Namun kini, wajahnya lebih bersinar, sorot matanya lebih dalam, dan di belakangnya berdiri seorang pria paruh baya dengan pakaian jas rapi dan mata yang tajam tapi bersahabat. Rania, kata pria berjubah, hari ini saatnya langit menyampaikan hadiah akhirnya. Rania terdiam. Tidak mengerti. Pria berbaju jas lalu mengulurkan tangan dan memperkenalkan diri. Saya Pak Dirja. Perwakilan dari sebuah yayasan internasional kemanusiaan. Selama 6 bulan ini, kami mengamati rumah ini secara diam-diam. Kami ingin memastikan bahwa tempat ini benar-benar lahir dari hati, bukan ambisi. Dan kamu, Rania, telah membuktikan itu. Maaf, saya tidak mengerti. Suara Rania tercekat. Mulai hari ini, rumah ini akan menjadi pusat utama dari program Healing House Project di Asia Tenggara. Dan kamu ditunjuk sebagai direktur utama. Tidak hanya itu. Pak Dirja membuka map coklat besar. Di dalamnya ada dokumen legal, surat keputusan, dan sertifikat hibah tanah. Kami akan membangun 10 rumah serupa di kota-kota lain, dan semuanya akan berinduk ke rumah ini. Kamu adalah pilar pertama. Rania gemetar. Air matanya menetes begitu saja. Tubuhnya lemas. Ia merasa kecil, sangat kecil, di hadapan rencana langit yang begitu besar. Kenapa saya? Bisiknya. Karena kamu tidak pernah meminta ini, jawab pria berjubah putih. Dan karena kamu tidak pernah berhenti menjadi manusia, bahkan saat dunia memperlakukanmu sebaliknya.
2 bulan kemudian, pembangunan dimulai. Rumah-rumah Darul Shifa mulai dibangun di pinggiran kota, di pelosok desa, di dekat terminal, di samping rel kereta, dan bahkan di daerah bekas bencana. Semua dengan desain yang terinspirasi dari rumah pertama di atas bukit itu. Dan Rania? Ia tidak menjadi orang kaya dengan mobil mewah atau rumah bertingkat 5. Tapi hidupnya kini menjadi jembatan harapan bagi ribuan jiwa yang dulu nyaris tenggelam. Ia menerima undangan dari kampus-kampus ternama untuk memberi motivasi. Ia diajak ke luar negeri untuk berbagi kisahnya. Tapi Rania selalu kembali ke rumah pertamanya. Rumah yang dulu datang dari langit. Suatu malam, setelah semua tamu tidur, Rania duduk sendirian di beranda, memandangi langit yang cerah. Angin meniup lembut rambutnya. Di tangannya, kembali ia genggam kertas undangan emas yang dulu, kini sudah lusuh, namun harum melatinya masih utuh. Ia tersenyum. Dulu aku gadis yatim yang dihina. Kini aku hanya ingin jadi tempat pulang bagi yang tidak punya siapa-siapa. Tiba-tiba, dari langit jatuh seberkas cahaya. Sangat cepat, lalu hilang. Tapi di hatinya, Rania tahu. Itu bukan bintang jatuh. Itu salam dari langit. Ucapan terima kasih dari Yang Maha Melihat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Rania tidur dengan damai, tanpa tangis, tanpa resah, hanya syukur yang memenuhi dadanya. Ilah. Beberapa tahun kemudian, kisah Rania ditulis dalam sebuah buku internasional berjudul The Girl Who Built Light. Rumah-rumah Darul Shifa tersebar di 23 negara. Dan semua yang pernah tinggal di rumah itu, kini menjadi relawan yang menyembuhkan luka orang lain. Tak ada yang tahu pasti dari mana awal semua ini. Tapi semua yang pernah datang ke rumah itu tahu satu hal. Di atas bukit itu, pernah ada seorang gadis yatim yang dihina, namun tetap sabar, tetap baik, dan tetap membuka pintunya. Dan karena itu, langit pun membalas dengan keajaiban yang abadi. Tamat.